Untuk minggu depan akan ada tugas kelompok ya. Tugasnya, silakan kalian ke Museum Jenderal Sudirman. Kalian ambil nilai-nilai yang ada pada diri Jenderal Sudirman dan dipresentasikan untuk minggu depan. Untuk tulis kelompok beserta ketuanya sudah saya kirim di grup WA ya. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kalau saya cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, maaf, boleh nggak kalau tugas kelompok yang tadi itu individu aja? Soalnya saya nggak terbiasa sama kerja kelompok Bu. Nggak bisa ya Suci, karena untuk tugas kali ini mekanismenya emang penilaiannya kelompok. Jadi silahkan kamu mungkin bisa mengakrabkan diri sama teman-teman biar bisa kerja kelompoknya enak gitu ya. Ya udah kalau gitu, terima kasih ya Bu. Ya, sama. Guys, kita sekelompok kan? Ini udah pada kumpul semua belum? Belum ya? Jadi siapa sih satu? Suci ya? Tapi tadi aku lihat dia masih ngobrol sih sama dosen di kelas. Udah samperin aja ya Bu. Udah ya. Boleh. Ci, kita kan sekelompok ya. Kamu juga ketua kelompok kita. Kita kerja kelompok kok kapan? Lihat nanti deh. Gue sibuk soalnya. Oh ya udah, nanti aku masukin grup aja ya. Iya, bye.
Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman atau Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Pada 1936, Sudirman mulai menjadi guru di His Muhammadiyah Cilacap dan dalam beberapa tahun Sudirman kemudian diangkat sebagai kepala sekolah. Pada 1944, Sudirman bergabung dengan PETA. Setelah PETA dibubarkan, ia mendirikan BKR atau TKR. Kolonel Sudirman memimpin pertempuran Ambarawa. Atas kemenangannya, ia dilantik sebagai Panglima TKR dan pangkatnya menjadi jenderal. Desember 1948, saat Belanda melakukan agresi militer kedua, Jenderal Sudirman dengan sekelompok kecil pasukan dan dokter pribadinya melawan Belanda dengan perang gerilya selama 7 bulan. Meskipun saat memimpin pasukan ia harus ditandu karena TBC yang dideritanya. Setelah Belanda menarik mundur pasukannya, Jenderal Sudirman memerintahkan pasukannya untuk kembali ke daerah asal dan ia sendiri pergi ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, sebulan kemudian pada 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di usia 34 tahun. Ia wafat di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semanggi, Yogyakarta. Atas jasanya, Jenderal Sudirman dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan, pahlawan nasional, dan menjadi salah satu jenderal bintang 5 selain AH Nasution dan Soeharto. Salah satu sifat yang menonjol dari Jenderal Sudirman adalah sifat adaptif. Sifat adaptif adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan, tantangan, atau situasi baru dengan fleksibilitas, kreativitas, dan ketahanan yang baik. Sifat adaptif mencakup kemampuan untuk mengubah strategi, berpikir cepat, dan bertindak sesuai dengan keadaan yang berubah. Saat di medan perang, Jenderal Sudirman mampu merencanakan dan melaksanakan strategi gerilya yang kreatif dan efektif dalam menghadapi penjajah Belanda yang lebih kuat secara militer. Dia berhasil mengubah taktiknya sesuai dengan kondisi medan yang sulit, sumber daya yang terbatas, dan kekuatan musuh yang lebih besar. Sudirman memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi tantangan dan kesulitan di medan perang. Selain itu, Jenderal Sudirman juga mampu menyesuaikan dirinya di tengah lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Kemampuan yang ditunjukkan oleh Jenderal Sudirman melalui sikap adaptifnya dapat diteladani oleh mahasiswa dengan cara selalu terbuka terhadap pengetahuan baru, mengembangkan kreativitas, mencari solusi inovatif untuk mengatasi masalah, serta tetap gigih dan bertahan menghadapi rintangan dalam menyelesaikan tugas akademik. Sekian presentasi dari kami.